Monggo menginjak acara yang kedua, sesi yang kedua kepada Bapak Sarmuji sebagai Ketua KUJ Pusat dan anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Kami persilakan. Kemudian Bapak Budi Hanoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Monggo maju ke depan. Yang ketiga Bapak Mulyanto, perwakilan OJK wilayah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini masuk ke sesi kedua, ini pembicaraan yang lebih menarik lagi ini. Ini saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Muhammad Sarmuji yang pakai baju kuning ini. Dia Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, sekaligus sebagai Ketua PP KUJ, ya, keluarga alumni Universitas Jember, yang didampingi oleh Pak Nur Hamim. Nah, Pak Nur Hamim ini Ketua Golkar Gresik. Terima kasih. Wakil Ketua DPRD Gresik. Ya. Ini sudah klop ini, apa yang nanti Pak Fauzan. Kemudian ada yang pakai baju putih itu Pak Budi Hanoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Kemudian yang paling ini pakai baju hitam itu Bapak Mulyanto, ini perwakilan OJK, ini keluarga alumni Universitas Jember juga. Terima kasih atas kedatangannya Mas Mulyanto. Nah, yang pojok lagi itu Pak Eko, itu sudah nama tenarnya sudah luar biasa. Ini alumni Jember juga ini, sebagai Kepala Dinas Pertanian. Biar saya tidak berlama-lama, kita diskusi pada pagi setengah siang ini. Ya, mungkin untuk mengawali, mungkin saya mohon untuk ini kayak minta yang terhormat Bapak Muhammad Sarmuji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Wilayah BI Jawa Timur Pak Budi Hanoto, Mas Mulyanto OJK Jawa Timur, Pak Eko Kepala Dinas Pertanian, seluruh pemateri yang tadi menyampaikan materinya, Mas Nur Hamim Wakil Ketua DPRD, Bapak-bapak, ibu-ibu, pecinta tanaman hias sekaligus ada petani tanaman hias yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya bisa hadir di kesempatan yang sangat enak, sangat akrab, sangat bersahabat pada pagi hari ini. Saya dihubungi Mas Hamzah Takim agak jauh hari untuk menyelenggarakan acara ini. Mas Hamzah sekaligus juga meminta saya untuk mengisi materi, dan karena saya itu tidak paham bunga, tidak paham ekspor, jadi saya mengajak teman-teman yang lain untuk bisa memberikan materi ini, termasuk Pak Budi Hanoto. Sekaligus saya ingin tegaskan juga, sebenarnya kalau kita mau ekspor itu kita berkontribusi besar bagi negara kita, akan menghasilkan devisa, dan ini salah satu yang kemarin menjadi visi Gubernur Bank Indonesia pada waktu fit on proper test Pak Budi Hanoto di kita. Pak Peri itu menyampaikan bahkan urusan ekspor impor apalagi yang dilakukan oleh UMKM ini sebenarnya bukan hanya persoalan PSBI saja Pak Budi Hanoto, tetapi juga persoalan kebijakan Bank Indonesia tentang kurs dan neraca. Jadi pembiayaannya sebenarnya pada waktu itu disampaikan, pembiayaannya bukan hanya PSBI sebenarnya, syukur-syukur pembiayaannya bisa diambilkan dari biaya kebijakan. Nah, waktu itu visinya begitu kira-kira. Karena itu saya ajak Pak Budi Hanoto supaya Bank Indonesia bisa mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu
kalau mau memperdalam lagi acara ini. Jadi tadi saya sudah ikuti perbincangan di acara ini, saya senang sekali. Ada Mas Ridho, sudah agak lama nggak ketemu, ternyata begitu ketemu rambutnya sudah memutih, kebanyakan ekspor ya. Alhamdulillah, ya kebanyakan dolar. Jadi nanti saya meminta juga pada Bank Indonesia untuk bisa mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu untuk kepentingan ekspor tanaman hias ini. Pelatihannya, mulai pelatihannya, pendampingannya, kalau perlu technical coachingnya itu apa, coachnya nanti dicarikan lagi. Selain Mas Rito mungkin ada lagi yang sudah ahli ekspor. Tadi Mas Rito sudah menyampaikan luar biasa materinya tentang ekspor tanaman hias. Kami berharap betul pasca pelatihan ini ada hasilnya. Nanti KUJ akan memfasilitasi lagi Mas Mubin, Mas Hamzah Takim, difasilitasi KUJ dan difasilitasi oleh BI untuk diadakan pelatihan yang lebih dalam. Termasuk kalau perlu dukungan perbankan, nanti ada Mas Mulyanto ini yang akan memerintahkan bank-bank untuk bisa mensuplai kreditnya bapak-bapak, ibu-ibu untuk ekspor. Nah, jadi saya ngajak bolo-bolo ini memang sengaja. Kalau diperlukan intervensi dari kepala dinas provinsi juga alumni Jember juga Mas Hadi. Jadi semuanya lengkap nih nanti. Jadi kita nggak ada alasan 3 bulan lagi nggak bisa ekspor. Nah, 3 bulan lagi harus bisa ekspor gitu. Kira-kira itu saja Mas Mubin. Nanti kalau urusan jalan rusak ya saya ngajak Mas Nur Hamim tadi itu. Ya. Jadi gimana supaya Bupati Gresik supaya mau bangun jalan ini supaya ekspornya aman. Nah, biar wakil ketua DPRD yang nanti yang menyampaikan ke Bupati. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarmuji. Ini benar apa yang saya sampaikan tadi ya Pak Fauzan ya. Ini yang paling intinya itu di sini ini. Ya. Tapi kita sebelum masuk ke dua pembicara dari Bank Indonesia sama OJK, mungkin Pak Eko saya mohon untuk sepatah dua patah kata menyampaikan profil dari kondisi pedagang atau petani tanaman hias di sini. Monggo Pak Eko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Muhammad Sarmuji SEMSI, anggota DPR RI Komisi 9. Kebalik Pak, 1 X sama. Dulu 9, sekarang 11. Keturunan Arab soalnya, orang pati genah. Yang kedua, Budi Hanoto SEMBE, Kepala Kakanwil Jatim. Kemudian yang ketiga Bapak Muhammad Ridho, eksportir tanaman hias. Pak Mulyanto, ini juga alumni Jember OJK. Pak Swadisito BNI Gresik, dan seluruh teman-teman alumni, keluarga besar alumni Jember, para petani, dan yang saya hormati pula teman-teman dari anggota DPR, Pak Nur Hamim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, dan seluruh teman-teman. Kebetulan saya juga membawa anggota Pak Sarmuji, teman-teman penyuluh, dan teman-teman alumni juga, alumni Jember, banyak juga alumni Jember yang di teman-teman Dinas Pertanian. Dan yang paling saya banggakan teman-teman Asosiasi Tanaman Hias di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Drejo, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Wering-Ranom. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini teman-teman tanaman hias dan terutama Dinas Pertanian mendapatkan kehormatan atas kerja kerasnya Pak Ketua Alumni Jember Korda Gresik, Pak Ansar Hakim, sehingga bisa mendatangkan pakar-pakar di bidang pertanian
sehingga nanti mudah-mudahan mendapat berkah kepada teman-teman asosiasi tanaman hias. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan dengan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita tuntunan berupa agama Islam. Yang ketiga, saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera kepada Bapak Ibu yang beragama lain. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Sarmuji dan teman-teman semua, sebetulnya sudah tahun yang lalu Pak Sarmuji kita melaunching sentra tanaman hias tropis di 3 kecamatan ini, dan alhamdulillah sudah ada dampaknya, tapi teman-teman masih menginginkan untuk ekspor tanaman hias, sehingga difasilitasi teman-teman KUJ ini mendatangkan pakar eksportir yang kebetulan juga alumni Jember, Mas Ridho. Kita punya potensi mulai dari Karangandong sampai dengan ke Samben Kulon ini sepanjang 7 kilo di jalan-jalan yang besar, kemudian jalan-jalan desa, jalan-jalan dusun, itu kalau kita total ada 17 kilo. Kemudian hamparannya tadi juga ada 52 hektar. Sehingga ini sangat potensi, sangat menjanjikan kalau bisa ditangani dengan baik. Teman-teman asosiasi ini menginginkan supaya nanti dibantu oleh bapak-bapak, terutama dari teman-teman alumni Jember ini, supaya bisa sekali lagi ekspor tanaman hias yang bisa mensejahterakan petani. Ini kita sudah coba tapi masih menemui jalan buntu. Kita sudah coba dengan Bea Cukai, dengan Disperindak, sudah ada fasilitasi, cuma memang masih ada kendala sedikit, sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya Mas Ridho dan bantuan panjenengan semua, nanti mudah-mudahan tidak sampai 3 bulan ini bisa kita melakukan ekspor ke Amerika. Mohon juga dukungan Pak Nur Hamim. Kita sangat potensi untuk tanaman hias. Ini di 3 kecamatan ini ada 52 hektar hamparan, kemudian di Petung, di Panceng, itu juga ada bonsai yang sangat-sangat juga menjanjikan. Nah ini teman-teman ini petani sekaligus pedagang kembang bunga, ini merupakan juri-juri dari kegiatan kontes-kontes yang ada di Surabaya maupun di seluruh Indonesia. Ini tepuk tangan untuk teman-teman semua. Harapan kami Pak, mudah-mudahan nanti dari Pak Sarmuji dan teman-teman bisa ada kegiatan Pak Nur Hamim, kegiatan yang bisa kita buat festival atau pameran bunga, kontes yang bisa diadakan setiap tahun rutin, sehingga pihak penjual atau buyer nanti bisa mengagendakan, oh kalau di Gresik itu pada bulan Juni ada pameran, sehingga nanti bisa memviralkan sekaligus bisa teman-teman petani terangsang untuk menampilkan kegiatan-kegiatan atau bunga-bunga yang favorit mereka untuk dipamerkan, sehingga itu mendatangkan keuntungan untuk teman-teman petani tanaman hias. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Pak Mas Glenn, ini memang sarana prasarana Pak, mudah-mudahan nanti dengan Pak Nur Hamim dan teman-teman anggota dewan yang lain bisa ada kegiatan pokok-pokok pikiran anggota dewan, mudah-mudahan bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di 3 kecamatan 6 desa ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon teman-teman bisa apalagi yang jenengan tunggu. Mumpung beliau-beliau ini sudah ada di sini, kesempatan yang baik ini tidak datang 2 kali. Mohon nanti mumpung ada OJK, ada BNI, ada BI, ada anggota dewan, mulai dari kabupaten sampai dengan pusat, ada semua. Monggo nanti kita bisa sinergi, karena memang kita tidak usah berkompetisi, tapi malah kita bisa bersinergi. Mudah-mudahan Nawa Karsanya Pak Bupati untuk Gresik Agropolitan di Kabupaten Gresik bisa kita wujudkan dengan baik dengan dukungan teman-teman KUJ, terutama Pak
Ketua KUJ Pusat, Pak Sarmuji, dan teman-teman semua. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya tambah sedikit. Pada saat Pak Bupati meluncing kemarin, Pak Sarmuji, ini ada 1.439 showroom bunga dengan petaninya. Kabar terakhir sekarang sudah 2.000 orang. Jadi ini memang sangat potensi dan menunggu gebrakan dari kita semua supaya nanti Gresik tidak hanya terkenal dengan kering dan kekurangan air, tapi silakan ke Gresik bisa melihat sepanjang 7 kilo di kanan kiri jalan ada tanaman hias yang memang benar-benar bisa ditanam di daerah tropis. Kalau kita ke Batu bagus, dibawa ke rumah tidak bisa ditanam, mati. Tapi kalau misalnya memang Surabaya Raya, kalau belanja tanaman hias harusnya di Gresik. Karena nanti sudah adaptif dengan lingkungan yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga langsung bisa ditanam dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan saya perkenalkan, mungkin lupa, saya ini kebetulan alumni 86 Pak, pertanian. Angkatan 86, jadi kalau sudah meninggalkan dunia hitam Pak, Angkatan 86, dan kebetulan Pak Adi senior kami di Dinas Pertanian Provinsi, mudah-mudahan nanti bisa sinergi lebih bagus lagi. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman tanaman hias jangan patah semangat, terus kita kejar ekspornya. Dalam waktu 3 bulan ke depan Pak Bupati sudah bisa meluncing bersama Pak Sarmuji di tempat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas paparannya. Sebelum dilanjut acara ini, Pak Sarmuji saya melaporkan. Jadi mulai dari pemateri sampai wartawan media komunikasi ini full kita keluarga alumni Universitas Jember. Nah itu Pak, yang tertawa lah itu Jawa Pos itu alumni Jember juga itu. Jadi full ini kita support ini Pak Nana, nah ini siapa Mas Salir Rifan ini KWSG datang juga. Iya Ustadz Rifan loh. Jadi ini ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Budi Hanoto untuk bisa menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi amla'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua KUJ Pusat dan juga anggota DPR RI Komisi 11 Bapak Muhammad Sarmuji SEMSI, yang kami hormati Bapak Ketua KUJ Koordinator Daerah Kabupaten Gresik Bapak Hamzah Takim, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Bapak Insinyur Eko Anindito, yang kami hormati Bapak Eksportir Tanaman Hias Bapak Muhammad Ridho, dan Bapak Ibu Mas sahabat saya Mas Mulyanto dari pimpinan OJK Jawa Timur, dan Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para pelaku atau penggiat tanaman hias di Kabupaten Gresik ini. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam suasana yang sangat cerah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarmuji, sebuah kehormatan kami diundang dalam temu alumni dan temu bisnis lah gitu ya. Saya pikir ini sebuah kesempatan yang bagus bagi Bank Indonesia untuk memberikan semacam background informasi mengenai bagaimana peran industri tanaman hias ini. Tadi orientasinya adalah ekspor. Benar Pak Sarmuji, Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia sangat concern terhadap ekspor karena Bank Indonesia adalah penjaga stabilitas nilai rupiah. Nilai rupiah itu ada dua, yaitu dengan luar negeri itu kita berarti kurs,
dengan dalam negeri adalah inflasi atau harga-harga di dalam negeri. Dalam konteks tanaman hias ini, saya ingin sampaikan bahwa judulnya kan di sini ada sinergi kebijakan, ya. Jadi kalau saya melihat tanaman hias ini, Pak Sarmuji dan Bapak Ibu sekalian, ini bisa cross cuttingnya itu banyak, ngecrossnya. Satu, kalau kita lihat PDRB Gresik sendiri, ini bisa kelompokkan dalam sektor pertanian, ya, dan dinas pertanian gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat bisnisnya, kita bisa melihat juga ini sebagai UMKM, Pak, ya, pelaku-pelaku UMKM, ya, sehingga itu bisa masuk juga oleh dinas ekonomi dan koperasi dan UKM. Dan satu lagi, ya, sebetulnya karena ini minatnya besar dan bisa jadi tren yang saat ini adalah ini termasuk pariwisata, ya. Jadi ada pariwisata, ada dinas pertanian dan juga ada UMKM. Disinilah perlu sinergi. Nah, BI di mana? BI di dalam konteks bagaimana mengembangkan sampai nanti menghasilkan sebuah devisa, menghasilkan suatu income masyarakat yang lebih baik di daerah, wabil khusus adalah Gresik. Itu kira-kira kami melihat konteks ini sebagai potensi, ya. Kalau kita lihat Gresik sendiri adalah penyumbang ketiga terbesar, ya Pak, ya, untuk PDRB Jawa Timur. Tepuk tangan loh, hebat nih Gresik. Sektornya paling tinggi kan industri pengolahan besar, perdagangan, ini sini pusat perdagangan karena dekat dengan Surabaya, terus konstruksi, ya, dan terakhir keempat adalah pertanian. Justru tanaman hias pertanian ini setelah di plot-plot gitu, ya, memang ada potensi ekspornya. Jadi tadi benar ada eksported, dan tanaman hias adalah salah satu titik dari sektor ekspor ini. Jadi titik itu perlu kita gelembungkan, ya, menjadi sebuah size ekspor yang lebih besar. Nah, ini tujuannya ini. Nah, kami di sini ingin melihat bahwa ada dua hal dalam pengembangan tanaman hias. Kalau kita ingin menghasilkan devisa, ada dua. Satu adalah kita mengekspor tadi dengan ada pendampingan, ada budidaya dan seterusnya. Tetapi ada juga dari sisi pariwisata. Kalau pariwisata maju, kita bisa membranding tadi Gresik kalau mau tanaman hias ya harus ke Gresik gitu kan. Nah, itu berarti branding itu harus kita ciptakan. Nah, dengan adanya branding itu maka wisatawan baik Nusantara, Wisnus ataupun mancanegara bisa ke sini. Oh, saya ada tanaman tadi saya tadi menikmati itu. Oh, kuping gajah yang paling bagus itu di Gresik. Itu bisa loh yang tadi diekspor ke Thailand, orang Thailand bisa ke sini. Artinya menghasilkan devisa juga lewat orang itu datang ke Gresik. Ya gitu ya. Kita niatkan yang itu satu, ya. Terus kita niatkan yang kedua yang tadi bersama Pak Ridho tadi, ya. Jadi kita yang membawa produk ini ke luar. Tadi beberapa catatan ada LC, tadi ada BNI tadi bagus punya program, ya, untuk ekspor dan melalui KUR juga. Nah, itu nanti kita godok, kita kembangkan. Itu yang barang kita keluarkan. Tapi jangan lupa kita juga bisa menarik loh. Nah, penjelasan saya ada dua itu. Bagaimana kita menarik wisatawan ke sini? Pertama, ya, wisatawan domestik dulu, Pak. Ya, ada contoh-contoh. Jadi jangan malu kita itu membenchmark, kita meniru, melihat sesuatu sukses faktor dari daerah lain. Saya sebagai kepala BI Jawa Timur melihat kayak Taman Edelweiss, ya. Taman Edelweiss Semeru itu menurut saya itu sukses itu. Ya, kita bisa lihat kenapa kok faktor-faktor itu sukses. Pertama, kalau saya lihat dia berani membranding tanaman yang akan dia jual itu Edelweiss satu, ya. Terus dia berdigital, RIA juga ada digitalnya. Terus dia didampingi dan juga ada beberapa hal yang saya lihat bagus di sana. Nah, ini kita lihat tuh bisnis prosesnya. Bagaimana memotret sebuah antorium, bagaimana memotret sebuah tanaman lidah mertua, ya. Ada, ya, lidah mertua ada kan? Ada, Pak, tanaman lidah mertua. Lidah mantu enggak ada. Lidah mertua, terus macam-macam itu. Itu bagaimana cara memotretnya supaya dipasang di Instagram, Facebook tadi, ya. Ya. Oh ya, kalau tadi ada nasihat masang di Facebook, ya. Mohon masang di Facebook benar-benar yang nama aslinya, ya. Jangan Budi saja. Budi aja gitu kan. Terus nanti emailnya Budi Singo gitu. Pokoknya yang namanya nama jelas Budi Hanoto,
gmail.com. Jadi jelas, di trace jelas. Itu pesan saya. Jadi nanti akan insya Allah kalau memang ini bisa ada pelatihan. Nah untuk yang di sini Pak, memang tadi selain membranding, packaging dan seterusnya, memang environment ya, infrastruktur, promosi juga harus. Oleh karena itu kami siap nanti kalau memang itu mendampingi bagaimana cara mempromosikannya, tentunya dengan kolaborasi ya bersama OJK dan terusnya. Dan terima kasih Pak Sarmuji, ini BI difasilitasi ini juga saya diundang, artinya saya bisa bertemu muka dan mengerti nanti mana-mana yang menjadi simpul-simpul yang perlu kita urai sehingga kita bisa mendorong ekonomi rakyat ini menjadi semakin from lokal to global gitulah. Harapan kami saya akhiri, nanti kita bisa dalami. Wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Antonto atas pemaparannya. Ya, ini Mas Glenn ini muncul lagi nih, nanti bisa jadi desa wisata. Ya, itu kan ya. Jadi kita itu seolah-olah nggak jualan tapi orang datang itu beli ya. Karena sudah ada ininya. Oke. Materi selanjutnya ya. Yang terhormat Bapak Mulyanto saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang menjelang siang. Dumugi sehat semua. Walafiah. Katanya Ustadz ini apa? Walafiah itu ya berarti sehat jiwanya, sehat batinnya, ya, sehat kantongnya juga. Apalagi kita sekarang sama-sama dihadiri bersama yang kita hormati Pak Sarmuji ya dari DPR RI Komisi 11, juga Pak Budi Hanoto yang baru sama-sama kita dengarkan wejangan-wejangannya. Jangan hanya puas dengan tanaman hias, tapi yang lain juga desa wisata, sehingga semuanya tertarik untuk datang ke sini. Juga yang saya hormati Pak Nur Hamim siapa? Pak Nur Hamim, Wakil Ketua DPR. Punten Bapak, ini udah beberapa kali ketemu juga sebetulnya, tapi karena kita ini belakangan ini memang dibikin ya gemes, ya gimana, ada Delta, ada Imron gitu, jadi ya, tapi alhamdulillah kita semuanya sehat walafiah pada pagi ini. Pak Nur Hamim matur nuwun, juga kawan-kawan Pak Hakim, Pak Eko yang tadi ini mengantarkan acara kita. Ini kita semuanya ini kan ini sebagian besar ngeriung alumni KUJ ya, keluarga alumni Jember. Di sini ada Mas Nanang juga, Pak Bandu ini yang mendampingi Pak Budi Hanoto ini juga alumni Jember nih ya. Selamat datang di Jawa Timur Pak Bandu, selamat datang di Gresik. Ini Gresik yang aura Mojokerto nggih. Gresik aura Mojokerto. Biasanya Gresik itu kan hamparan. Pas kita keluar Legundi tadi topografinya naik turun. Wah, ini memang beda. Ini Gresik aura Mojokerto yang dipenuhi dengan tanaman hias, dan kita sama-sama punya niatan yang baik bagaimana menjadikan orang di seluruh negara seneng. Karena dengan tanaman hias ini kan kita niatnya ingin membuat orang seneng. Siapa yang nggak seneng dengan bunga? Ya. Semua orang. Nah itu ya. Jadi kalau niatnya bikin orang seneng, insya Allah Gusti Allah ridho ya. Bikin semua negara seneng dengan bunga dari Wringin Anom, dari Gresik ya. Kalau mereka mau lebih seneng lagi, datang ke sini lihat yang senyatanya. Tapi bisa sebelum mereka itu datang ke sini, kirim digitalisasi yang disampaikan Pak Budi tadi, bukan hanya fotonya tapi videonya. Tapi video yang jalan gerunjal tadi di skip dulu.
supaya mereka langsung ini tertarik. Wah, jalannya susah, jangan sampai seperti itu di skip aja ini. Pokoknya langsung mulus, disorot bunga-bunganya yang keren-keren supaya mereka langsung tertarik. Jadi ini ada 6 desa, ya, bunga-bunga desa dari 3 kecamatan ini siap global, ya. Jadi alhamdulillah, ngapunten mungkin panjenengan semua belum tahu OJK itu apa, ojek atau apa nih, ya. OJK itu ya saudaranya BI lah gitu. Saya dulu juga ini warga BI sama dengan Pak Budi Hanoto, Pak Bandu, tapi karena Pak Sarmuji memerintahkan ngawasi lembaga jasa keuangan kudu pisah. Ini DPR minta kudu pisah, ojo dadi siji nang BI. Jadi ya kita kudu manut sama wakil kita. Tapi jangan sampai digunakan untuk yang enggak sesuai dengan permintaan. Panjenengan minta untuk ini tanaman hias yang tadi baru nanam 10 tanaman. Jadi ngajuin modal kerja untuk menanam tambahan 100 tanaman. Tapi ternyata nanti ditanam jadi NMAX. Nah ini namanya nama cidro boten pareng. Mangke Pak Mubin udah nulis, wah ini janjinya nggak bener nih, nggak boleh nih. Nanti Mas Ridho kan ini udah pengalaman ekspor nih. Kalau namanya ekspor ini harus ditopang dengan janji komitmen, ya, kualitas yang disampaikan secara online itu. Panjenengan secara online kan udah ngomong, oh ini kualitasnya seperti ini, bagus, sehingga orang sana Amerika, Singapura, Malaysia tertarik untuk ini memiliki, ditaruh di rumahnya, ya. Tapi ternyata kualitasnya nggak seperti itu membuat mereka kecewa. Jangan sampai seperti itu. Syukur-syukur lebih baik. Maka untuk pendampingan itu Pak Eko siap untuk mendampingi panjenengan semua, ya. Tepuk tangan untuk Pak Eko, ya. Pak Eko ini bukan hanya mendampingi tanaman hias panjenengan, tapi juga perkebunan, ya. Terus yang hortikultura, beliau punya spektrum yang luas sekali terkait dengan pertanian dan perkebunan, termasuk tanaman hias. Jadi kalau panjenengan punya keahlian-keahlian, perlu ditingkatkan cara nanam kuping gajah yang dibilang Pak Budi Hanoto tadi, atau bunga-bunga yang lain kecuali bunga deposito nggih Pak. Nah itu bisa dikonsultasikan dengan Pak Eko. Nah panjenengan nggak bisa sendiri, di antara komunitas ini saling memberikan masukan sehingga ada standar, ya. Kalau namanya ini tanaman hias itu, ya, ketika nanti pihak luar negeri buyer itu meminta 1 kontainer itu bisa dipenuhi, ya, karena ada standarnya, ya. BI punya yang namanya rumah kurasi ya Pak Hanoto, ya. Dikurasi itu bukan dikuras airnya bersih, itu enggak, maksudnya dikurasi itu ya cara tanamnya bagus, kemudian hasilnya juga bisa diyakini, oh ini sama, standarnya sama. Kalau minta bonsai ukuran 30 cm, ya berarti didapatkan seperti itu. Untuk tanaman tertentu akan diperoleh, sehingga ketika ada permintaan ekspor, ini bisa dipenuhi. Banyak nanti masalahnya kalau ekspor, ya memang bukan sekedar ngirim, nanti gimana di perjalanannya supaya tanaman tetap seger sampai di tempat, supaya aman harus diasuransikan. Terus sampai di sana nanti yang pesen itu benar-benar mau bayar apa enggak, nanti Pak Mubin dari perbankan itu bisa memberikan pendampingan. Harus pakai LC, ya, surat berdokumen bahwa yang membeli itu punya duit, ya, bukan hanya pesen terus nanti setelah sampai di sana dijual dulu baru dibayarkan jenengan. Enggak, mereka harus punya duit, ya. Begitu barangnya siap dikirim, mereka udah setor di banknya di sana di luar negeri. Itu
Pak Mubin dari BNI atau bank-bank lain itu ada ininya, ada pendampingannya. Tapi panjenengan juga harus ikut prosedur apa yang disampaikan. Lah ini kalau panjenengan sendiri-sendiri susah, maka harus ada komunitas, ada badan hukumnya tadi. Moga-moga udah ada, apakah dalam bentuk koperasi atau perkumpulan atau apa, sehingga ketika ekspor itu bisa dilakukan atas nama badan hukum tadi, sehingga bisa sama-sama mangayu bagyo memajukan desa wisata Weringen Anom dan sekitar. Nah, itu saya kira demikian. Tapi saya tambahkan, tadi saya bicara mengenai TPAKD. TPAKD itu tim percepatan akses keuangan daerah. Anggotanya ya dari Pemda, OPD, Pak Eko dan kawan-kawan, dari Biro Ekonomi, dari Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanahan itu, atau mungkin serta ditambah dari lembaga jasa keuangan. Ada bank yang punya Pak Mubin, tempat kerja Pak Mubin, BNI, bank, semua bank itu menjadi anggota di situ. Lalu dari Pegadaian, dari penanaman modal nasional juga masuk sebagai anggota di situ. Nanti dicari ya, kalau panjenengan udah ada usaha produktif ya, itu cara menanam, cara produksi yang baik seperti apa ya. Kalau udah tahu caranya, cara jualnya bagaimana ya, ini didampingi ya, ini didampingi. Dan panjenengan harus jujur, fair, ini disampaikan masalahnya. Dan akan lebih bagus lagi kalau difasilitasi oleh badan hukum tadi, ada kelompoknya. Ini udah ada kelompoknya, tinggal badan hukumnya tadi ketika transaksi keluar itu bisa dilakukan ini secara bersama-sama. Jangan sampai Bapak diadu-adu. Oh, kalau beli di desa ini Kesamben Kulon harganya lebih murah didamping desa Weringen Anom. Jangan sampai panjenengan diadu-adu gitu. Tapi kalau lewat satu pintu, lewat badan hukum tadi, ini ada marketingnya, itu pintu masuknya, oh gampang itu, jadi bisa lebih solid, lebih kompak ya. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan untuk pertemuan pagi ini sinergi kebijakan, tapi aplikasinya di lapangan bagaimana, itu yang lebih penting lagi untuk menjembatani kepentingan panjenengan semua ya. Jadi saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mulyanto. Bapak Ibu, kalau yang sudah nyatet pertanyaan ditahan dulu, dicatat dulu ya, disimpan dulu. Ini kita tuntaskan materi berikutnya ini, karena kan hubungannya dengan daerah. Enggak afdol kalau yang daerah Gresik itu enggak bicara. Ini pada yang terhormat Bapak Nur Hamim selaku wakil ketua. Monggo Mas Nur Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sarmuzi, Ketua KUJ Pusat, Bapak Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Pak Pimpinan OJK Perwakilan Jawa Timur, teman-teman keluarga besar KUJ yang sangat saya hormati, teman-teman dari unsur pedagang dalam kaitan petani dan pedagang yang saya hormati, ada Ketua Apebnas Kabupaten Gresik, sengaja saya hadirkan biar mengikuti perkembangan, karena beliau adalah kita harapkan menjadi channeling pola pikir yang kita dapat dari beberapa forum. Bapak Ibu hormati, atas nama pribadi maupun dari anggota DPRD Kabupaten Gresik, tentu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Sarmuji, kepada teman-teman KUJ yang telah berkenan untuk memberikan satu supporting, tidak hanya pemikiran tetapi akses. Ini penting bagi kami di pemerintah Kabupaten Gresik, karena hari ini sebenarnya Pak Pimpinan Bank Indonesia di Gresik untuk tadi yang sampaikan beberapa pemikiran-pemikiran itu, kami sudah
membuat sebuah langkah kebijakan formal, yaitu menyiapkan peraturan daerah. Jadi kami sadar bahwa lambat laun nanti Gresik harus menjadi kabupaten mandiri. Untuk bisa mandiri tentu kemudian kita tidak boleh terus bergantung pada subsidi. Hari ini kemampuan anggaran kita itu hampir 65% masih bergantung pada dana pusat, dana transfer. PAD kita baru 35% yang kemudian bisa membackup di postur APBD kita. Maka ke depan kita harus mandiri. Untuk bisa mandiri kemudian kita sudah merumuskan 3 perda sebenarnya. Yang pertama itu ada perda pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri. Yang kedua ada perda desa wisata. Yang ketiga ada perda pemberian kredit lunak kepada UKMK. Jadi 3 peraturan perundang-undangan yang kami desain ini adalah dalam rangka ke depan agar kami mampu menjadikan Gresik menjadi kabupaten yang mandiri. Nah, dengan berbagai dorongan dari potensial yang ada, termasuk dari teman-teman KUJ ini yang kemudian ini bagian penting bagi kami, karena pola pikir itu kalau hanya didapat dari internal itu biasanya rodo aras-arasan, tapi kalau kemudian ada supporting dari eksternal, dari organisasi yang kemudian sangat peduli dengan kami, ini adalah bagian penting. Apalagi kalau kemudian KUJ ini bisa mensupport membangun jaringan. Nah, yang dihadirkan ini tidak hal yang enteng ini Pak Kepala Wilayah Bank Indonesia, kemudian ada Pak Kepala OJK. Jadi kalau Bank Indonesia memang kami ini sejak 90 Pak pernah menjadi partisipan Bank Indonesia untuk menumbuh kembangkan yang namanya kelompok swadaya masyarakat. Dulu itu pemerintah Indonesia itu pernah bekerja sama dengan pemerintah Jerman, yang kemudian GTZ, ya, yang Indonesia diwakili, yang Jerman diwakili GTZ, yang pemerintah Indonesia diwakili BI. Tapi setelah reformasi kemudian BI kewenangannya tidak boleh sampai ke pemberdayaan dan lain itu. Akhirnya kemudian kami lepas itu. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu hormati sangat berharga bagi kami, sehingga saya menyampaikan terima kasih. Untuk khusus tanaman hias, sebenarnya pemerintah kabupaten ada banyak supporting yang sudah kita berikan. Nanti kemarin kita sudah ini sama Pak Eko, kita juga punya ruang bagaimana kemudian potensial tanaman hias ini bisa kita sentuh, tidak hanya sentuh dari sisi teori tapi langsung sentuh dari sisi kebutuhan. Jadi kan kita ada hibah Pak Eko ya, pokok-pokok pikiran DPRD itu ada hibah yang kemudian untuk kita berikan kepada teman-teman pengembangan potensi, termasuk potensi tanaman hias. Kalau nanti persoalan akses, itu memang hari ini sedang kita bicarakan opsinya Bapak Ibu hormati. Jadi akses di Kabupaten Gresik ini menjadi salah satu problem kita yang harus kita selesaikan. Nah, ini formatnya sudah ketemu, kita akan lakukan model penyelesaian infrastruktur di Gresik ini dengan model tahun jamak. Jadi nanti kita kepingin semua sudah kita rancang untuk 5 tahun ke depan, tinggal nunggu giliran saja. Mana yang harus kita garap lebih dulu. Nah, yang harus kita garap lebih dulu adalah yang kemudian punya potensial menghasilkan. Nah, termasuk yang di Sambi Kulon. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Gresik, walaupun Pak Bupati belum bisa hadir karena banyak tugas beliau, dan kami tadi sudah banyak menyerap apa yang menjadi pemikiran dari teman-teman KUJ, apa yang menjadi harapan dari teman-teman petani atau pengelola tanaman hias, sehingga kita sebenarnya tinggal satu kata saja, fokus, tinggal itu saja. Fokus bagaimana kemudian potensi yang ada di desa Kesamben Kulon dan di 6 desa lainnya itu bisa kita berdayakan. Nah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hamim. Ya, sebelum saya buka pertanyaan, ini Pak Sarmuji mungkin bisa menyampaikan, mungkin berikan apa ya? Monggo. Matur nuwun. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, saya lupa menceritakan tadi, Pak Budi Hanoto ini bukan hanya
Kepala Perwakilan BI Jawa Timur. Beliau dulu dari Jogja. Tadi sempat disinggung, di Jogja itu ada Kampung Floris namanya. Kampung Floris itu sekarang desa wisata yang kalau Sabtu Minggu itu tiket masuk itu sulit sekali. Jadi untuk bisa dapat tiket masuk di desa wisata Kampung Floris pada akhir pekan itu harus antri jauh-jauh hari. Nah, saya berharap ini kalau nanti bisa dikembangkan seperti itu, nanti Sabtu Minggu masuk sini itu antrilah kira-kira itu. Nah, jadi saya minta ke Pak Budi juga sekaligus supaya nanti ikut mendampingi benar supaya apa yang di Kampung Floris itu bisa juga diadopsi dan diadaptasikan di desa Samben Kulon ini. Ya. Kalau perlu nanti studi banding. Nah, jangan hanya anggota DPR aja studi banding. Nah, nih sangunya nanti kalau sangunya dikit-dikit bisa KUJ nanti ya kan. Kalau sangu dikit-dikit bisa KUJ yang nyangoni ke sana. Jadi coba belajar sebentar ke Kampung Floris, lihat sejarah bagaimana awal mulanya, dan Pak Budi juga mendampingi di sana karena saya juga pernah ke sana pada waktu Pak Budi ini jadi Kanwil di Yogyakarta. Jadi nanti dengan dukungan Pemda, dengan dukungan BI, dengan dukungan perbankan, dengan dukungan pelatihan-pelatihan, saya kok meyakini potensi di Kesamben Kulon khususnya di Ringin Anom pada umumnya ini bisa digarap dengan lebih baik lagi. Itu Mas Bubin, monggo dibuka sesi pertanyaan ke bapak-bapak ini, bukan ke saya. Terima kasih. Saya itu kalau manggil Pak Sarmuji Pak itu mesti gak enak karena biasanya Cak itu, Cak. Kebiasa. Ya, terima kasih. Saya buka dua pertanyaan untuk teman-teman. Oh, ya. Pak dosen sebentar, Pak dosen ya. Pak dosen sebentar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan Pak, saya Pak Hendri dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Gresik. Saya terima kasih nih diundang untuk bisa hadir, untuk bisa mewakili teman-teman BPD. Sedikit saya tertarik dengan seksi, dengan penjelasan dari Mas Nur Hamim tadi terkait dengan program yang sudah disiapkan dan regulasi yang sudah diluncurkan tentang perda. Ada 3 perda saya catat tadi, ada perda pemberdayaan desa mandiri, desa wisata, dan pemberian kredit lunak. Sebetulnya dalam pertemuan siang hari ini adalah sangat tepat ketika ini sudah diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Artinya ini sudah rulenya sudah disiapkan, bahkan program-programnya tadi sudah dijelaskan dengan tegas tadi, dengan programnya sudah disiapkan. Namun satu hal ini sudah, kalau nggak salah saya ada perda yang saya baca nomor 4 tahun 2021 Mas Nur Hamim, bulan September itu ada 6 bulan, sudah 6 bulan ini. Mungkin sudah waktunya setelah sosialisasi kita mendapatkan untuk pedoman teknisnya, artinya perbubnya ini. Ada 3 perda, mungkin bisa di pedoman teknisnya bisa disegerakan sehingga implementasi di lapangan ini bisa kita lakukan. Termasuk tadi sudah dijelaskan tadi sama Pak Budi Handito tadi, ada 3 termasuk akses tadi Pak ya, aksesnya tadi, terus atraksi tadi ya. Ini kalau nggak di backup, dipacu oleh perbubnya nggak bisa juga perda. Untuk pedoman teknisnya bagaimana? Sehingga ini saya sangat mendorong sekali, sangat apa yang disampaikan oleh Mas Glenn tadi. Jadi salah satu dorongan saja agar segera dibuatkan. Jadi teman-teman di
desa ini, di beberapa desa yang ada di sini ini bisa dapat kita nikmati. Itu aja dari saya, Pak Mas Nur Amin, Pak Sarmuji bisa mendorong di pemerintahan Kabupaten Gresik untuk segera diterbitkan. Mungkin ada yang mau nambah ini Pak Fauzan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke BI Bapak, terus terang saja untuk pengembangan usaha kami ini tidak lepas dari dana kan gitu kan Bapak. Ajuan pinjaman ini ada kemarin sempat kita semalam kita dan sebelumnya kita sempat sama teman-teman ini rapat lah. Jadi terkait dengan masalah pinjaman Bapak, pinjaman itu kan rata-rata mereka itu sudah ada pernah minjam gitu Bapak. Jadi bagaimana kalau misalnya caranya ketika kita itu mau minjam lagi atau top up dengan jumlah yang lebih besar, yang itu mungkin nanti akan melibatkan kalau yang lingkup besarnya adalah asosiasi, kami ini ada paguyuban Bapak. Jadi paguyuban itu berada di bawah naungan asosiasi yang sudah dibuat kemarin. Dan alhamdulillah pada saat launching itu pertama kalinya angka anggotanya sekitar 1.800 itu tercatat Mbak. Kalau di sini sekarang semalam kita tanya ke Mas Glenn itu sudah 2.000 lebih, itu betul. Seperti halnya di sini ini 318 petani Bapak. Nah itu belum termasuk dikalikan. Nah saya nggak boleh Pak karena ini. Jadi cukup Mas Glenn tadi yang mewakili ya kan. Terkait dengan dapil apa tuh saya kurang paham gitu Mas. Ya. Jadi itu Bapak sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan ke sini ini akan membawa dampak yang bermanfaat bagi kita semua. Terus terkait dengan masalah perda tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak siapa Pak Hendri, di sini ada 3 program, yaitu program desa mandiri, program desa wisata, dan kredit lunak. Jadi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, kayaknya yang nomor 3 ini menjadi satu yang paling menonjol sekali. Jadi kita bisa membuat desa mandiri atau desa wisata kalau ada kredit lunaknya ini kan gitu. Jadi mohon ini untuk nanti kita bisa diberikan katakanlah keringanan-keringanan dan diberikan kemudahan-kemudahan terkait dengan masalah hal tersebut. Nah, terus terkait dengan masalah UNED Bapak, di sini ini ada 2 orang yang kami tahu menjadi alumni UNED itu di Fakultas Kedokteran lulusan tahun 2002 dan yang satu di Universitas Pertanian. Nah, ini barusan titip salam, kok saya nggak tahu sih Mas kan gitu kan. Kalau ada ini, jadi ini mungkin nanti itu sudah saya taruh nomor teleponnya di situ. Tolong bikin titip. Ini asli anak sini Bapak, anak sini. Jadi asli orang sini, desa Kesamben. Nah, satu sekarang kerjanya di puskesmas Kesamben Kulon sini. Itu saja mungkin Bapak, besar harapan kami. Kedatangan beliau jauh-jauh dari Jakarta ini akan membawa manfaat. Tadi sudah disampaikan panjang lebar. Tentunya saya tidak boleh panjang-panjang dan tidak boleh terlalu lebar, karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibunya, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapaknya kan begitu Bapak. Jadi cukup simple saja, yang penting jelas dan bisa nanti terrealisasikan. Dan yang terakhir Bapak, saya sedikit akan membacakan sebuah ayat Al-Quran, ngapunten takut ada yang beragama lain. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya bercerai-berai di sini kita harus, apabila kita mau mendapatkan sesuatu kemajuan, maka kita harus bersatu masyarakatnya, tentu bersatu juga dengan aparatur pemerintah terkait. Ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang kurang berkenan, monggo duduk bersama diselesaikan secara musyawarah. Jadi itu tadi kalau semangat pejuang dulu rawi-rawi rantas, malang-malang putung, bersatu kita teguh, bercerai kawin jangan, kalau terpaksa ya kawin lagi kan gitu. Jadi itu perlu kami juga bersyukur. Yang terakhir ini untuk teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, tapi apabila engkau mengingkarinya sesungguhnya azabku sangat pedih. Lah beliau-beliau anggota dewan, ada yang dari aparatur pemerintah sudah baik kepada kita, maka kita harus mensyukuri hal itu. Tapi kalau kita tidak mensyukuri maka nikmat itu akan diambil. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzan. Ini ada dua pertanyaan kalau ini yang saya ringkas tadi. Yang pertama tentang percepatan ini mungkin bisa ditanggapi Mas Nur Hamid. Baik. Jadi di depan saya sampaikan kita punya konstruksi berpikir untuk menjadikan Gresik mandiri itu tumpuannya adalah pengembangan potensi, itu yang pertama. Maka kemudian pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan yang namanya regulasi. Regulasi ini kan sesuatu yang harus kita buat, meskipun tidak harus kita yang menikmati gitu Pak ya. Maka itu harus kita buat, itu bentuk komitmen secara makro bahwa Gresik ini harus dibuat mandiri. Nah, untuk bisa menjadikan Gresik mandiri maka kemudian harus mengelola potensi. Untuk bisa terkelola potensi maka kemudian kita harus bikin sebuah kesepakatan aturan main. Nah, itu bentuknya perda. Yang terkait dengan yang ketiga tadi Pak, itu sebenarnya yang menjadi filosofi kami di DPRD. Ini semua perda ini inisiatif DPR Pak. Jadi semua 3 perda ini inisiatif DPR. Kita yang menggagas bersama dengan teman-teman tim ahli dari Universitas Jember. Memang kita didampingi dari kita dengan Jember itu sudah sejak tahun 2012 sampai dengan hari ini memang terkait dengan legal draftingnya. Jadi desainnya perda pemberian kredit lunak untuk UKM ini adalah bagaimana kemudian yang hari ini masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau UKMK, kalau sektor usaha informal butuh duit, itu yang dilayani oleh Bank Titil. Maka kemudian Bank Gresik ini kita intervensi untuk bisa melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik kaitannya dengan menyelesaikan problem Bank Titil. Nah, itu nanti mungkin kita juga perlu dukungan dari pihak OJK nanti. Karena Bank Gresik ini kan formal, diawasi juga oleh OJK. Jadi kemudian kita kepingin banyak sebenarnya program yang pernah sudah kita gulirkan, tetapi karena yang menjadi pelaksana teknisnya adalah UPD, yang secara kemampuan finansial itu ya belum bisa kita harapkan, maka kemudian ini kita coba lewat lembaga yang profesional yang memang benar-benar punya kemampuan untuk mengelola keuangan. Jadi kami sebenarnya yang namanya hibah untuk bantuan permodalan itu inginnya kita taruh di sini semua Pak. Jadi kalau kemudian kita akumulasi setiap tahun hibah untuk UKMK itu angkanya hampir 15 miliar. Berarti kalau 5 tahun itu sudah hampir 75 miliar. Kalau kemudian itu kita taruh di Bank Gresik untuk melayani tadi itu dengan manajemen yang komprehensif tadi, maka kita di DPR itu punya target di 5 tahun ke depan pedagang pasar, pedagang gorengan yang ada di kampung-kampung itu sudah tidak akan terlayani lagi oleh rentenir. Nah, itu filosofinya. Maka ya tadi itu monggo Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu nanti manfaatkan. Memang ini masih dibuat SOP-nya oleh Bank Gresik untuk rencana operasionalnya agar jangkauan pelayanannya itu maksimal ada di tingkatan kecamatan. Artinya tidak boleh kemudian nanti hanya di Kabupaten Gresik untuk tahap awal, tapi nanti kemudian kita harapkan di titik-titik tertentu itu ada pelayanan itu. Nah, ini mungkin nanti akan juga terpengaruh dengan peraturan yang ada di OJK. Nah, ini kemampuan kami dalam membuat sebuah aturan tadi Pak. Jadi doakan saja, dari sisi anggarannya sudah ada, potensi anggaran sudah ada, tinggal dari sisi operasionalnya. Jadi
sekali lagi saya banyak terima kasih kepada KUJ yang hari ini juga sudah memberikan support pemikiran dan akses, sehingga nanti apa yang sudah kita programkan itu karena sudah sama-sama kenal ya akan ada solusinya, Jadi kayak tadi perda operasional, perda pemberian kredit lunak kepada UKM yang kita gagas itu, nanti kemudian kalau misalnya Bang Gresik nanti konsultasi dengan OJK, maka Pak Kepala OJK sudah nyambung. Oh iya, yang diinginkan gitu. Bukan berarti saya nyaingi Mas Mubin, tidak. Biar nanti. Jadi kayak gitu Pak. Jadi minta doanya saja, nggih. Terima kasih Pak Nur Hamim. Jadi masih dalam proses yang kredit lunaknya. Tapi bisa juga manfaatkan kami lah ya. Enggak promosi, cuman manfaatkan kami gitu. Promosi ada peluang. Dari ini teman OJK. Matur nuwun. Jadi Bapak tadi disampaikan Pak Wakil Ketua Dewan kredit lunak yang juga nyambung panjenengan tadi perlu top up atau mau kita bangun replikasi seperti yang di Jogja, Floris, Desa Floris dengan uniqueness bunga nopo Mas? Adenium, baru dengar Pak Sarmuji. Di sini yang unik itu adenium dengan warna-warninya. Mungkin nanti kita bisa dikirimin gambarnya. Saya juga belum paham, tapi saya suka bunga Pak. Ya. Okay. Bunga-bunga desa itu memang kesukaan kita semua. Jadi alhamdulillah, kalau kita ngomong tadi akses keuangan itu saya kira memang menjadi concern kita bersama Pak, supaya ada peningkatan kesejahteraan. Tadi saya sampaikan di awal, saya dapat info dari komunitas ini asosiasi yang dikomandani Mas Glenn ini sekitar 50% yang dapat modal kerja. Itu pun semuanya dapat KUR. KUR ini kan kita tahu ini dapat subsidi, dapat bantuan untuk pembayaran bunganya. Tapi dananya tetap dari panjenengan semua. Jenengan kan nyimpen, ada tabungan, deposito, disimpan tempatnya Pak Mubin. Pak Mubin salurkan ke panjenengan semua. Tapi itu duitnya panjenengan. Maka diteliti betul yang mau pinjam ini memang ya punya karakter yang bisa dipercaya ya, bisa dipercaya. Kalau usaha ada pemisahan antara duit untuk usaha sama duit untuk kebutuhan rumah tangga. Ojo dicampur ya. Nanti tahu-tahu loh ini mestinya untuk kulakan bibit kok jadi nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Intinya kami dari OJK tadi disampaikan Pak Wakil Ketua Dewan, kami kepada lembaga jasa keuangan, apakah itu bank ataupun yang lain, kita akan berikan pengawasan supaya mereka menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang baik supaya bisa efisien. Kalau banknya efisien akan memberi layanan yang baik kepada panjenengan semua. Tapi panjenengan semua juga harus efisien cara kerjanya, cara tanaman, mengelola tanaman yang baik supaya yang 50% tadi juga gantian, bukan hanya yang 50% yang dapat KUR, karena KUR ini juga ininya budgetnya bukan tidak terbatas. Jadi nanti KUR itu bisa beralih kepada yang 50%, panjenengan bisa meningkat ya, kelasnya bisa meningkat ya, karena cara kerjanya lebih efisien. Masalah kredit lunak dari APBD, monggo nanti kita kalau memang itu sudah dianggarkan bisa menjangkau kawan-kawan yang lain, bisa lebih banyak lagi yang difasilitasi. Ini pola-pola bergulir. Tetapi selain kredit untuk langsung usaha, kan pemerintah juga menyiapkan prasarana ya, jalannya yang tadi dibetulin, terus nanti
yang lain-lain, mungkin ada guest house yang bisa di sini, itu kan di TKD tanah tanah kas desa itu bisa dibangun untuk guest house atau yang lain-lain, apa tadi apa tempat-tempat apa outbound atau apa, sehingga itu dikelola oleh BUMDes lah, panjenengan usaha-usahanya itu mensupport untuk kegiatan itu, jadi bisa nyekrup, bisa nyambung semuanya. Nah, kalau mengenai kredit lunak itu pun juga bukan berarti lunak terus nggak bayar, ya panjenengan harus tetap mikir ini bayar, dan itu harus di ini apa, harus nanti bisa digulirkan untuk yang lain lagi, ya. Bisa digulirkan untuk yang lain sehingga semuanya bisa sama-sama maju, ya, sama-sama meningkat ini apa kesejahteraannya. Jadi kami dari OJK itu siap untuk mendampingi lembaga jasa keuangan ataupun bapak-bapak semuanya, melalui nanti moga-moga di Gresik bisa terbentuk tim percepatan akses keuangan daerah. Ini kalau di Lamongan itu sudah terbentuk, di Sidoarjo juga sudah terbentuk, nanti Gus Mutur juga moga-moga bisikin Gus Yani ini cepet dibentuk nih kayak Sidoarjo gitu lah. Ya, itu untuk tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi nanti kami dari OJK, dari BI itu bisa nyekrup sama Pemda, OPD, dicari masalahnya apa tuh kok ini teman-teman tanaman hias masih belum bisa dapat akses keuangan, itu bisa dicari solusinya sehingga bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan. Ngaten nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mulyanto. Saya kira sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau Pak Fauzan masih kurang puas tentang top up Mas. Oh, kalau mau top up ini Mas, ada Mbak cantik-cantik ini bisa kita bawa khusus. Sebelum saya akhiri untuk session kedua ini, mungkin Pak Sarmuji closing statement untuk dalam acara pada siang hari ini. Terima kasih Mas Mubin. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Budi Anoto, Kanwil BI Jawa Timur. Tidak mudah menghadirkan Pak Budi Anoto ini, karena tugasnya banyak juga. Mas Mulyanto, terima kasih Mas Mulyanto. Mas Nur Hamim, Pak Eko, terima kasih. Khususnya Mas Hamzah Takim, terima kasih atas inisiasi yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi percontohan kiprah kita di KUJ, khususnya KUJ di Jawa Timur. Saya berharap kita semua punya target ya. Jadi kita punya target seperti yang tadi, 3 bulan ke depan harus sudah bisa ekspor. Jadi ada targetnya. Kita harus membiasakan diri melangkah itu terukur. Nah, nanti siapa yang akan ngomong ke Bupati, ada Mas Nur Hamim, ini lengkap anggota DPRD-nya banyak sebenarnya ini. Ada Mas Nur Hamim, ada Mas Hamzah Takim, di sebelah sana masih ada Pak Wongso, Pak Atik, Bu Lucy, Pak Asroin, lengkap mendampingi bapak-bapak. Mudah-mudahan pesan ini akan sampai ke Bupati. Saya juga akan kirim, paling tidak foto saya di sini akan saya kirimkan ke Gus Yani supaya bisa mendapatkan perhatian lebih. Syukur-syukur jalannya segera diperbaiki. Nah, barangkali itu yang perlu saya sampaikan sebagai closing statement. Terima kasih Bapak-bapak petani dan pedagang tanaman hias di khususnya di Kecamatan Ringin Anom, Mas Mubin, Mbak Ratna dan seluruh panitia yang sudah terlibat langsung dalam acara ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih banyak Pak Sarmuji atas apa yang disampaikan. Terima kasih kepada Pak Budi Hanoto sama Pak Mulyanto sama teman-teman anggota DPR. Oh iya, terima kasih juga Mas Ridho sama Bu Sekretaris
sama burrito ini. Ya, terima kasih juga ke Pak Nanang Suteja dan teman-teman KUJ. Oh ya, terima kasih juga Pak Tio sama tim yang telah berkenan datang pada acara siang hari ini. Harapan saya apa yang kita bicarakan pada pagi sampai siang ini bisa di follow up Mas Glenn, ya, banyak yang tadi disampaikan sama Pak Budianoto, ada pelatihan yang bisa didapatkan, tinggal nanti Mas Glenn berkolaborasi bagaimana bisa mendapatkan pelatihan dari BI, terus bagaimana menciptakan desa wisata, ya. Bapak Ibu semuanya, acara ini sebenarnya terselenggara itu karena dari ngopi-ngopi saja sama Mas Glenn atas keluh kesahnya gitu. Jadi Mas Glenn ini yang sering telepon itu ya. Sebenarnya kalau guest house itu ada Pak di tempatnya Mas Glenn itu. Sambil makan walang, sambil makan bekecot, sambil makan musang katanya. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya kepada Bapak Ibu semuanya. Acara terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostrad Tani. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostrad Tani. Satukan langkah di Kostrad Tani. Penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi. Berbakti untuk negeri Jamrut Gatulistiwa, negeri indah Kemari Palo Cina.